Alhamdulillahilladzi abtaral mu'minina min siyamihim la'allahum yashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang budiman, selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudrah dan inayahnya kita senantiasa ada dalam kesehatan dan ada dalam hidayahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Pemirsa yang budiman, tak terasa bulan Ramadan pada tahun sekarang, pada tahun ini sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Harapan kita tentu saja bahwa amal-amal yang sudah kita laksanakan, baik itu amalan yang sifatnya wajib ataupun amalan yang sifatnya sunnah, ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Pemirsa yang budiman, ketika Ramadan akan meninggalkan kita, maka tentu saja ada kecemasan dalam diri kita, ada kekhawatiran dalam diri kita. Selain amal-amalan yang sudah kita laksanakan, tidak ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran yang lainnya adalah bahwa dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Rogima anfu rajulin idza madot syahra ramadana walam yugfar dunubahu." Kerugian bagi seorang manusia apabila bulan Ramadan telah berlalu di hadapannya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka tentu saja sekali lagi kita berharap, selain amalan-amalan yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, kita juga berharap bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa yang budiman, ketika menjelang berakhirnya Ramadan ini, tentu saja kita berharap, kita menantikan satu momen yang akan memberikan kegembiraan kepada kita, bahkan kepada seluruh orang-orang muslim yang ada di dunia ini. Momen itu adalah yaitu datangnya Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, di mana pada saat itu seluruh kaum muslimin menampakkan kegembiraannya, menampakkan bagaimana mereka menunjukkan kegembiraan yang sudah selesai dalam melaksanakan kewajibannya pada bulan Ramadan. Dari semua lapisan manusia yang digolongkan sebagai orang muslim, mereka menunjukkan kegembiraan. Apakah itu anak-anak kecil atau orang dewasa, laki-laki ataupun wanita yang saum, bahkan yang tidak melaksanakan saum, mereka merasakan kegembiraan pada hari itu. Namun pemirsa yang budiman, yang perlu kita pahami bahwa kegembiraan yang hakiki itu hanya akan diperoleh bagi mereka yang benar-benar melaksanakan saum dan benar-benar bisa mengisi bulan Ramadan pada saat ini. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda yuftiru wa farhatun inda yalqa rabbahu." Bahwa bagi orang-orang yang saum ini ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka dari saumnya, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Pemirsa yang budiman, tentu saja kita berharap bahwa kita termasuk kepada orang-orang
yang merayakan Idul Fitri dengan kegembiraan yang hakiki, bukan dengan kegembiraan yang semu. Pemirsa yang budiman, pada tahun sekarang, pada tahun ini kita melaksanakan Idul Fitri dalam kondisi yang serba darurat, dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan ketika kita menjalani ibadah saum pada bulan Ramadan tahun ini, kita menjalankannya berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Bukan dalam segi tata cara atau teknis melaksanakan ibadah saum, tapi berbeda di dalam kondisi ketika kita melaksanakan ibadah saum, di mana pada tahun yang sekarang Ramadan kita banyak sekali kena dampak dengan adanya satu musibah yang disebut dengan adanya virus corona. Dengan adanya musibah ini, maka kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan tahun ini banyak sekali yang berkurangnya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya bulan Ramadan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan, maka pada tahun yang sekarang kegiatan-kegiatan itu sangat berkurang, bahkan kalau tidak bisa disebut hilang sama sekali. Pemirsa yang budiman, wabah ini memberikan satu pembelajaran bagi kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka tidak ada daya dan upaya dari manusia untuk menghindari dari musibah tersebut. Virus corona yang secara bentuknya sangat kecil bahkan tidak terlihat, tapi ternyata bisa menimbulkan dampak yang begitu dahsyat, dampak yang begitu besar. Dalam pemberitaan bahwa virus ini sudah memakan ribuan bahkan puluhan ribu korban di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya ini sudah ada kasus 19.000 orang yang terkena dampak dari virus ini, dan yang meninggal dunia ini sudah mencapai 1.200 orang. Pemirsa yang budiman, tentu saja ketika kita dihadapi dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kita dihadapkan dalam dua hal, dalam dua situasi. Yang pertama, kita dihadapkan dengan kegembiraan karena kita menghadapi atau merayakan Idul Fitri. Tapi di sisi yang lain, kita merasakan atau kita merasakan kesedihan karena kita dihadapi dengan musibah yang tidak tahu kapan berakhirnya. Tentu saja, bagaimana pensikapan kita ketika kita dihadapkan dengan dua hal yang seperti ini? Maka bagi kita seorang muslim, tentu saja dua hal ini tidak menjadi sebuah halangan untuk tetap dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang muslim, musibah ataupun bencana ataupun kesenangan ini justru menjadi sebuah lahan, menjadi sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa li ahadin illa lil mu'mini. In asobathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asobathu darra'u sabara, fakana khairun lahu." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sangat menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu, karena setiap seluruh perkaranya itu kebaikan bagi dirinya, dan ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Apabila kena kepadanya kebaikan, syakaro, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asobathu darra'u, dan ketika terkena musibah kepada dirinya, sabaro, dia sabar, fakana khairun lahu, maka dia juga menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya. Pemirsa yang budiman, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam situasi apapun bagi orang-orang muslim ini tidak menjadi sebuah halangan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dikala dia senang, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikala dia mengalami kesusahan, dia bersabar dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, melindungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana tersebut. Pemirsa yang budiman, satu hal yang perlu dipahami bahwa ketika kita dihadapkan dalam situasi yang serba terbatas ini, yang serba belum jelas ini, kapan musibah itu akan berakhir, maka yang diperlukan bagi kita sebagai seorang mukmin adalah meningkatkan rasa sabar, adalah memunculkan sabar yang ada dalam diri kita. Pemirsa yang budiman, sifat sabar adalah merupakan karakteristik ciri dari seorang mukmin. Karena sifat sabar ini adalah sebuah tuntutan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh seorang muslim. Artinya, ketika seseorang yang mengaku dirinya seorang muslim atau seorang mukmin tapi dirinya masih jauh dari sifat sabar, maka tentu saja keimanannya masih diragukan. Pemirsa yang budiman, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang sabar, dan bersiap siagalah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin untuk bisa sabar, isbiru, bersabarlah. Dan perintah yang kedua, sobiru, menunjukkan kepada karakter seorang mukmin, sobiru, jadilah orang yang sabar. Artinya kesabaran adalah harus menjadi ciri dari seorang mukmin. Pemirsa yang budiman, tentu saja bagaimana ciri orang yang sabar? Seperti apa ciri orang yang sabar? Allah Subhanahu wa taala sudah jelas memberikan definisinya ataupun ciri dari orang yang sabar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan seperti apa orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Alladzina idza asabathum, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibatun, ujian atau musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ini adalah sebuah karakteristik orang-orang yang sabar. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan kesenangan, apabila dia mendapatkan karunia, maka dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin bahwa karunia dan keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika musibah itu datang, maka orang-orang yang beriman juga berlindung bukan kepada selain daripada Allah, tapi dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, maka sekali lagi di tengah musibah virus corona atau COVID-19 yang belum pasti kapan berakhirnya, maka marilah kita menunjukkan sifat sabar kita, menunjukkan ketabahan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus corona ini ataupun musibah-musibah yang lainnya segera berakhir dari hadapan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.